Bada bing, bada bu. Hai Bestiana, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang seorang gadis yang bernama Alicia, umurnya 24 tahun. Si Alicia ini ketangkep sama polisi karena dia sama teman-temannya itu mau ngerampok. Mereka pengen cari uang, kayaknya mungkin Alicia juga terlibat pergaulan yang salah. Dan Alicia bilang ke teman-temannya, gimana kalau kalian rampok aja keluarga aku? Aku tahu kok di mana mereka simpen kayak perhiasan, uang cash, barang-barang berharga. Akhirnya kedua temannya ini sepakat untuk ngerampok rumah Alicia. Waktu mereka datang, mereka ikat sekeluarganya Alicia. Terus Alicia-nya juga bantu. Dikasih informasi, di sini tempat untuk isinya jewelry, perhiasan. Di sini tempat mereka taruh cash. Di sini tempat mereka taruh ini, itu. Sampai salah satu adiknya Alicia, namanya Junior, dia berhasil memecahkan salah satu jendela rumahnya dan minta tolong sama tetangganya. Tetangganya kepo, semuanya datang dong mau bantuin, dan dua perampok ini berhasil keluar, berhasil kabur, tapi tidak dengan Alicia karena keluarganya marah kan, wah kurang ajar nih anak, berani-beraninya dia bantu orang untuk ngerampok rumah sendiri. Keluarganya telepon polisi, Alicia ini dilaporin, Alicia ditangkap, dan sama polisi udah ngancam kamu tuh bakal masuk penjara dengan waktu yang lama karena ini adalah perampokan bersenjata. Alicia bilang, gimana kalau misalnya aku bikin deal sama polisi? Aku bisa bantuin polisi dan detektif untuk mecahin kasus 7 tahun yang lalu, yaitu kasusnya Shafilia Ahmed. Polisi bingung. Loh, Shafilia Ahmed itu kan bukannya kakak kamu ya? Yang tahun 2003 meninggal. Kamu tahu selama ini siapa yang bunuh mereka? Alicia pun bilang, iya, yang bunuh Shafi adalah orang tuaku sendiri. Seperti biasanya, sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk pencet lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now, let this book begin. Jadi Alicia ini, seperti yang tadi dibilang, adalah adik dari Shafilia Ahmed. Jadi Shafilia Ahmed ini, sedikit background tentang dia lahir tahun 1984 di UK. Dia adalah anak pertama dari pasangan Iftikhar Ahmed dan Farzana. Karena nama ayahnya susah, jadi di sini aku akan panggil dia Mr. Ahmed aja, karena aku takut salah sebut. Jadi Mr. Ahmed dan Farzana ini adalah imigran dari Pakistan, di mana di situ kultur dan budayanya masih kuat banget ya, masih kental banget. Ada sedikit yang menarik tentang Mr. Ahmed ini ya. Mr. Ahmed ini tadinya tuh sebelum dia menikah sama Farzana, dia sebenarnya udah menikah sama wanita lain, sama seorang wanita Denmark. Bahkan dia udah punya anak laki-laki. Tapi karena orang tuanya Mr. Ahmed ini nggak setuju, akhirnya Mr. Ahmed ini menceraikan dan meninggalkan istri dan anaknya untuk dijodohkan sama Farzana, yang mana adalah sepupunya sendiri. Jadi, mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak tahu kalau di Asia Selatan itu emang udah budaya ya, udah kultur mereka untuk menikah sama sepupunya sendiri, kadang-kadang menikah sama keluarganya sendiri. Kalau kalian tanya opini aku against banget tentang pernikahan sama sepupu sendiri, karena menurut aku ini akan jadi beban di masa depan untuk si anaknya. Gimana kalau anaknya terlahir tidak seperti teman-temannya yang lain? Itu akan jadi beban buat dia secara fisik dan secara mental. Tapi agaknya emang ada beberapa orang yang gak peduli ya sama masalah-masalah kayak gini. Salah satunya adalah keluarga dari Mr. Ahmed ini sendiri. Akhirnya dia menikah sama sepupunya, si Farzana ini, dan dia mempunyai anak pertama yaitu si Shafilia Ahmed yang biasa dipanggil Shafi. Mr. Ahmed ini adalah orang yang sangat konservatif, parah, painfully conservative. Dia yang mikir perempuan tuh nggak boleh kerja, perempuan tuh nggak boleh punya pendidikan, perempuan tuh nggak boleh beropini, perempuan nggak boleh ngelawan suami, harus nurut sama suami, kerjaannya cuma di dapur sama melahirkan anak. Perempuan nggak boleh tuh namanya ikut-ikut campur urusan laki-laki, mendingan diem dan nurut aja. Menurut dia, cuma anak laki-laki doang yang boleh dapat pendidikan tinggi, dan anak perempuan setelah mereka selesai SMA, ya udah menikah aja. Jadi istri yang baik, nurut sama suami kalian. Tapi masalahnya di sini kontradiktif banget ya. Karena Mr. Ahmed sama istrinya tuh pindah ke UK, di mana isinya banyak banget, ya bukan banyak banget lagi, bahkan hampir semuanya orangnya open-minded. Dan kalau dia cukup open-minded untuk memindahkan keluarganya di negara yang didominasi orang-orang bule, kenapa dia nggak cukup open-minded untuk membiarkan anak-anaknya memilih jalan hidupnya sendiri? Kenapa dia masih berpikiran sesempit itu? Selain konservatif, dia orangnya juga temperamennya parah banget.
Dia sering mukulin istrinya, sering mukulin anak-anaknya. Dia bahkan pernah hampir mukulin customernya karena customernya nggak punya uang kecil untuk bayar taksi. Dia jadi kerja di UK itu sebagai supir taksi. Dia juga pernah mecahin kaca taksi teman kerjanya karena dia berantem, dan dia juga pukulin nih teman kerjanya ini. Dia sering banget ngusir anak-anaknya kalau dia rasa anak-anaknya mulai bertingkah dan kurang ajar dan nggak mau nurut sama dia. Dia pernah ngusir istri dan anak-anaknya karena mereka berantem, sampai istri dan anak-anaknya tuh harus tinggal di kayak semacam tempat penampungan karena mereka nggak tahu mau pergi kemana lagi. Dan challenge terbesarnya si Mr. Ahmed ini adalah memiliki anak seperti Shafi, yang mana Shafi ini dia tumbuh pintar, cantik, dia juga punya banyak banget opini. Dia juga merasa kok cara orang tua gue membesarkan gue ini salah, bukan salah ya, kok rasanya aneh. Teman-teman gue mereka bebas untuk bergaul sama siapa aja, mereka bebas untuk ngomong apa aja, mereka bebas untuk menyuarakan pendapat mereka. Kenapa di keluarga gue dikekang, gue kayak di penjara. Jadi orang tuanya ini nggak bebasin Shafi untuk berteman sama siapa aja, nggak boleh temenan sama bule, nggak boleh temenan sama cowok. Pernah sekali ketahuan kalau Shafi ini temenan sama cowok, dan orang tuanya ngatain Shafi ini adalah barang rusak. Shafi ini juga sering kabur dari rumahnya sejak umur 11 tahun karena dia nggak kuat tinggal sama orang tuanya. Mr. Ahmed ini juga nggak suka anaknya berpakaian kebarat-baratan. Dia nggak suka anaknya pakai kaos. Dia nggak suka juga anaknya pakai celana jeans. Dan mereka marah banget, bahkan ngatain Shafi itu murahan saat mereka lihat Shafi ngecat rambut dan pakai kuku palsu. Sebenarnya nggak ada yang salah, karena waktu itu Shafi udah 16 tahun, udah SMA, dia udah puber, dia pengen mempercantik diri. Nggak salah dong kalau dia pengen kelihatan stylish kayak teman-temannya. Shafi pernah bilang kalau dia pengen jadi pengacara, dan orang tuanya menolak mati-matian. Udahlah, kamu ngapain jadi pengacara? Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mendingan kamu nikah aja, nurut sama suami. Rezeki kamu di situ. Karena Shafi tahu, oke, ada kemungkinan nih orang tua gue nggak akan memenuhi keinginan gue untuk kuliah, untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya Shafi mulai kerja part-time. Dia cari uang sendiri untuk nabung, untuk membiayai dirinya di masa depan. Jaga-jaga. Dia mulai kerja di call center waktu dia SMA, dan dari situ dia menabung sampai 20 juta, sekitar 20 juta untuk persiapannya kuliah nanti. Shafi ini by the way sering banget ya dianiaya sama orang tuanya. Jadi sama Mr. Ahmed, Shafi ini bakalan ditonjokin, bakalan ditendangin, sementara Farzana dia bakal megangin Shafi supaya dia nggak bisa pergi kemana-mana. Salah satu gurunya Shafi ada yang ngeh kalau Shafi ini tuh dianiaya di rumah, namanya adalah Bu Joanna. Bu Joanna sering banget ngeliat ada lebam-lebam di kepala, di muka, terus di lengan, di bahu, di leher, di mana-mana. Dan pernah suatu hari Shafi ini berantem hebat sama orang tuanya sampai dia nggak masuk sekolah 1,5 minggu. Si Ibu Joanna ini akhirnya telepon ke rumahnya Shafi, kamu oke nggak? Kamu sakit? Shafi bilang, iya saya sakit Bu. Akhirnya tanya sama Bu Joanna, apakah saya perlu khawatir sama kamu? Dan Shafi bilang, iya, ibu perlu khawatir sama saya. Dan di saat dia absen sekolah, saat si Shafi ini absen sekolah 1,5 minggu, dia pernah ditemuin sama salah satu sahabatnya yang bernama Melissa. Jadi Melissa lagi jalan dan dia lihat kalau Shafi ini tidur di bangku taman, kedinginan, lagi bulan November mau Desember, lagi musim dingin. Akhirnya sama Melissa dibawa pulang dan Shafi ceritalah. Dia bilang dia berantem sama orang tuanya karena orang tuanya ngancem mau nikahin Shafi sama sepupunya di Pakistan. Akhirnya Melissa kayak, oke, gimana caranya supaya kamu nggak dibawa ke Pakistan dan dinikahin sama sepupu kamu itu? Akhirnya mereka berdua minta tolong sama satu cowok ini yang bernama Mushtaq Bagas. Kita panggil di sini dia Bagas. Yang mana Bagas itu ternyata adalah pacarnya Shafi waktu itu. Mereka cerita permasalahannya Shafi dan akhirnya Bagas bilang, "Oke, aku akan bantu kamu. Gimana caranya supaya kita bisa kabur, supaya kamu bisa kabur, supaya kamu nggak perlu dinikahin." Akhirnya mereka balik ke rumahnya Shafi waktu lagi kosong, lagi nggak ada siapa-siapa di rumah. Shafi masuk lewat jendelanya, dia packing semua barang-barangnya dan dia kabur. Dia kabur sama Bagas sama Melissa. Shafi sempat tinggal di Airbnb selama 2 hari sebelum akhirnya dia memutuskan, ya udah aku nginep aja sama Melissa. Orang tuanya tahu nih, wah dia anak packing nih, anak kabur nih. Diteleponin terus nih Shafi dan Shafi nggak mau angkat. Mr. Ahmed udah pasti dia marah banget, dia ngamuk banget. Dia pergi ke sekolah, dia ngamuk-ngamuk ke guru-guru, dia ngamuk ke murid-murid, dia ngamuk juga ke Bu Joanna. Dan Bu Joanna ini sampai ngomong, sumpah ya, saya nggak bisa tuh ngelihat adanya kasih sayang dan kebaikan terpancar dari Mr. Ahmed sama sekali. Sampailah suatu hari, ini posisinya si Shafi masih kabur dari rumahnya ya. Shafi lagi jalan ke sekolah sama Melissa, dan dia ngerasa kok itu kayak taksi punya ayahku ya.
Dan bener aja, Mr. Ahmed keluar dari taksi, dia seret Shafi-nya juga histeris kayak tolong, lepasin aku. Melissa yang lihat situ juga panik, dia nggak bisa bantu apa-apa. Akhirnya dia lari ke sekolah dan dia lapor ke guru lapor polisi akhirnya datang ke rumahnya Shafi, mereka tanya Shafi. Dan karena Shafi ini ketakutan banget sama ayahnya, dia takut banget sama ayahnya, akhirnya dia bilang, enggak, aku tadi drama aja. Sebenarnya ini adalah masalah pribadi aku sama ayah aku. Cuma aku terlalu berlebihan, makanya kelihatannya seperti aku diapa-apain. Shafi nggak berani bilang apa yang terjadi. Akhirnya, karena menurut orang tuanya, Shafi ini udah di luar batas kontrol, mereka pun membawa Shafi ke Pakistan untuk dinikahi sama sepupunya. Di sana, Shafi udah kayak desperate banget, dia udah putus asa banget. Dia akhirnya mencoba bundir dengan cara minum bleach. Waktu itu pas banget lagi mati lampu, jadi dia minum bleach, tapi dia nggak meninggal. Cuma ada masalah sama pencernaan dan tenggorokannya, di mana dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan dia nggak bisa ngenalan ludahnya sendiri. Akhirnya perencanaan pernikahan ini batal, dan Shafi balik ke UK. Shafi dibawa ke rumah sakit Warrington, akhirnya diinepin di sana sampai berminggu-minggu. Si dokternya nih nanya apa yang terjadi sama Shafi, kok dia bisa sampai nelen bleach. Dan si ayahnya nih bilang, oh iya, waktu itu lagi di Pakistan lagi mati lampu, makanya Shafi ini nggak sengaja salah ambil bleach, padahal sebenarnya dia mau ambil obat kumur. Dan dokternya ya pastinya nggak percaya dong, obat kumur macam apa yang ditelen. Suster-suster di sana juga merasa kalau keluarganya si Shafi ini, keluarga Ahmed ini tuh kayak shady banget, kayak aneh dan menyeramkan, dan ada sesuatu yang bikin mereka kayak ngerasa nggak nyaman sama keluarga ini. Mr. Ahmed ini juga bilang sama salah satu suster untuk jangan kasih informasi apapun tentang Shafi ke orang yang bukan keluarganya. Dan jangan biarin siapapun jenguk Shafi selain keluarganya. Karena Shafi stres banget, gak ada temen yang jengukin, cuma dikontrol sama keluarganya aja selama di rumah sakit. Dia sampai curhat bahkan sama teman sekamarnya di rumah sakit. Dia cerita dia dijodohin sampai dia berusaha untuk bundir. Dan setelah si Shafi ini keluar dari rumah sakit, keluarga sepupunya ini masih nanya, ini masih mau dijodohin gak nih anak kita? Shafi nggak mau jawab dong, nggak mau angkat telepon. Dia nolak terus sampai keluarganya marah dan bilang, kamu tuh bikin malu keluarga kita aja ya. Dan karena Shafi udah nggak mau nikah, dia dianggap udah jadi barang rusak. Akhirnya ya udahlah, mereka nggak punya pilihan lain selain nyekolahin Shafi. Mungkin nanti di masa depan ada yang mau nikah sama Shafi. Akhirnya Shafi dia ngelanjutin A-level. Jadi A-level tuh kayak persiapan sebelum university. Dia juga masih ngelanjutin kerjaannya di call center. Semenjak Shafi ini menolak pernikahan dari sepupunya ini, penyiksaan yang dilakukan sama keluarganya makin parah. Nggak cuma secara fisik, tapi juga secara mental. Dia harus kerja pekerjaan rumahnya dia, sampai tengah malam baru boleh kerjain PR. Dia juga nggak boleh pegang uang. Semua uang di tabungannya diambil habis sama orang tuanya. Paspornya pun juga disita, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Sampai pada suatu hari, tanggal 11 September 2003, Farzana ini jemput Shafi dari part-time-nya ini. Dia ngelihat cara berpakaiannya Shafi. Astaga Shafi, apa-apaan kamu pakai baju kayak gini? Pakai t-shirt, pakai cardigan, pakai apa nih? Jeans kamu ketat banget, seluruh dunia bisa lihat bentuk badan kamu Shafi. Kamu bener-bener gak tahu malu dan murahan ya. Dia seret Shafi ke rumah, dia laporin ke suaminya. Mr. Ahmed makin marah sama Shafi. Ini anak gak tahu malu ya. Gak cukup apa kita siksa selama ini. Dia pukulin Shafi berkali-kali. Si Farzana juga pegangin Shafi seperti biasanya. Dan bedanya adalah ini adalah penyiksaan terakhir kali yang diterima sama Shafi, karena mereka berdua bablas. Mereka bunuh Shafi. Jadi Farzana bilang, udahlah, habisin aja sekalian. Dia akhirnya pakai plastik kresek, dia kasih ke suaminya. Dan Mr. Ahmed ini nyumpel si plastik ini ke dalam mulutnya Shafi sampai dia nggak bisa bernafas dan meninggal. Dan hal ini dilakukan di depan adik-adiknya Shafi. Salah satunya adalah Alicia. Setelah Shafi meninggal sama ayahnya, akhirnya dibuanglah jasadnya ke suatu tempat. Dan sejak saat itu adik-adiknya nggak pernah lihat Shafi lagi. Dan hal tersebut bikin mereka bingung, terutama Alicia dan Junior. Jadi Alicia sama Junior ini mereka ngobrol di sekolah. Jadi kebetulan mereka satu sekolah dan sekolah yang sama di mana Shafi dulu SMA. Mereka ngobrol, Shafi kemana ya? Kok udah lama nggak pulang, nggak kelihatan? Apa jangan-jangan dia kabur, dia capek sama orang tua kita? Dan hal tersebut didengar sama Bu Joanna, yang mana Bu Joanna udah tahu nih sejarahnya Shafi diapain aja sama keluarganya. Dan Bu Joanna akhirnya telepon polisi. Polisi datang, polisi akhirnya interogasi keluarganya Shafi.
Dan Mr. Ahmed ini bilang, oh iya, Shafi memang udah seminggu hilang. Hah? Udah seminggu hilang, kenapa kalian gak ada yang lapor polisi? Ya, abis Shafi kan udah di atas 16 tahun. Kalau di Inggris kan legalnya umur 16 tahun. Jadi kalau udah umur 16 tahun, kalau mereka mau kabur, mereka mau kemana, ya urusan mereka lah. Kita nggak bisa banyak bantu, kita nggak bisa banyak ya ikut campur. Mungkin dia nggak betah tinggal sama kita. Polisi ini nangkap kayak, ih, orang tua macam apa nih? Dia benar-benar kayak nggak ada simpatinya sama sekali sama anaknya sendiri. Dia nggak ada rasa kasih sayang. Akhirnya mereka, oke, kita interogasi orang lain. Salah satunya adalah teman kerjanya si Mr. Ahmed, yang merupakan seorang supir taksi juga. Si teman kerjanya ini bilang kalau ternyata Mr. Ahmed tuh pernah ngomong ke dia, kalau kamu misalnya mau bunuh orang, mau buang mayat, aku tahu di mana tempat yang bagus. Di daerah Lake District. Gue udah nelusurin, udah berkali-kali ke situ, dan gue tahu kalau kalian buang siapapun, kalau kalian mau bunuh siapapun, kalian taruh situ, gak akan ada orang yang tahu. Ini alarming banget buat para detektif, dan akhirnya mereka memutuskan untuk masang alat penyadap di rumahnya keluarga Ahmed. Setelah 2 bulan, gak ada apa-apa, sampai pada suatu hari, mereka mendengar sesuatu yang agak mencurigakan, di mana Mr. Ahmed ini ngomong sama keluarganya. Udah, kalian stick to the plan aja, ikutin rencana aja. Kalian gak akan kenapa-napa, keluarga kita gak akan kenapa-napa. Polisi tuh gak akan bisa ngapa-ngapain, polisi tuh gak akan bisa nangkap kita. Mereka tuh gak ada bukti apa-apa. Negara ini tuh butuh bukti untuk menangkap orang, untuk menangkap tersangka. Kalau gak ada bukti, mau ada orang yang bunuh 40 orang sekalian, orang tersebut gak akan pernah bisa ditangkap. Sekali lagi, tapi karena bukan bukti yang kuat, akhirnya polisi kayak... Sampai akhirnya tahun 2004, bulan Februari, akhirnya jenazahnya Shafi ditemukan di kali, di mana ditemukan sama salah seorang pekerja. Awalnya di pekerja ini ngelihat kok ada kayak gundukan, pas dideketin, lah ternyata ada jasad di situ. Dipanggil polisi datang, polisi langsung berusaha untuk identifikasi dari gigi, dari pakaian, perhiasan, dan bisa dipastikan kalau wanita tersebut adalah Shafi Ahmed. Akhirnya polisi langsung neken keluarga Ahmed banget nih. Awalnya nanya ke Farzana dulu, karena Farzana ibunya. Gak mungkin dong ibu gak mau ngaku, gak mungkin dong ibunya bakal melakukan sesuatu yang jahat ke anaknya sendiri. Dan kalau misalnya Mr. Ahmed melakukan sesuatu sama anaknya, pasti ibunya bakalan cepu, pasti ibunya bakal ngadu. Tapi Farzana bilang, aku gak tahu apa-apa. Jadi memang suami aku mukulin Shafi malam itu. Aku berusaha melerai mereka, tapi suami aku malah pukul aku, dan dia bilang, kalau kamu gak bisa diam, aku bunuh kamu sama anak-anak kamu. Aku gak mau kehilangan anak-anak aku. Lebih baik aku relain aja Shafi. Aku bahkan gak tahu kalau misalnya suami aku bakal membunuh Shafi. Akhirnya polisi kayak, astaga. Yaudah, ditanyalah sama Mr. Ahmed ini. Dan Mr. Ahmed pun gak mau ngaku kalau dia udah bunuh Shafi. Dia bilang, aku sayang sama anak-anak aku. Ini cara aku untuk mendidik anak-anak aku. Jahat kalian. Kalian ngejudge saya. Karena saya bukan orang sini. Saya bukan orang bule. Cara pikiran saya berbeda. Kultur saya berbeda. Jahat kalian. Rasis kalian. Polisi sempat nahan nih 2 orang ini. Farzana sama Mr. Ahmed. Tapi karena nggak ditemukan bukti apa-apa, sekeluarganya juga ditanya, diinterview, sampai keluarga besarnya juga diinterview, nggak bisa ngasih kesaksian juga. Akhirnya pasangan ini dibebaskan. Dan pada tahun 2006, kasus ini ditutup karena nggak ada perkembangan. Sampai akhirnya tahun 2010, Alicia akhirnya terlibat sama perampokan. Akhirnya polisi tahu kalau ternyata Mr. Ahmed dan Farzana lah yang menjadi tersangka pembunuhan Shafi Leah Ahmed. Akhirnya mereka berdua ditangkap sama polisi, dan tahun 2012 mereka ada sidang putusan, dan mereka berdua kena hukuman penjara seumur hidup dan baru boleh parole setelah 25 tahun. Untuk Alicia sendiri, Alicia akhirnya diberi pengampunan. Dia cuma dikenakan masa percobaan selama 1 tahun, dan inilah akhir tragis dari Shafi Leah Ahmed, dimana dia mungkin sekarang ya, mungkin kalau dihitung sekarang Shafi Leah udah umur 30-an, pertengahan 30-an, dan mungkin dia juga udah jadi lawyer, udah jadi pengacara, tapi mimpinya harus berakhir karena orang tuanya yang sangat gak adil. Dan aku di sini ngerasanya bukan kultur gitu loh. Apa yang dibawa-bawa sama Mr. Ahmed ini tuh sebenarnya bukan masalah kultur. Aku kok nangkepnya malah dia tuh iri. Dia tuh memperlakukan Shafi sebagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Dan ini bikin aku jadi mikir, apakah benar-benar si Mr. Ahmed ini orangnya konservatif? Apakah dia benar-benar pengen si anaknya ini nikah sama sesepupunya? Apakah dia benar-benar gak percaya kalau
anaknya itu bisa maju, kalau perempuan tuh boleh maju. Apakah dia benar-benar sekolot itu kah? Gimana menurut kalian nih? Kasian ya Syafi. By the way, kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Follow aku di Instagram juga di @monica_rajalele. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.